Nana, konsentrasi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita pembelajaran. Sebelum pembelajaran, mejanya bersih, tidak ada alat tulis, tidak ada buku. Mbak, yang ada bukunya dimasukkan dulu. Ya, taplaknya dibetulkan itu, Mbak. Ya, sebelum pembelajaran kita semuanya harus menata ruangan kelas menjadi bersih, kemudian meja, laci, gitu ya anak-anak ya. Untuk mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ketua kelas ya, Pak. Ya, silakan untuk memimpin berdoa. Yang keras sedikit. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, beri salam kepada Bu Isti dulu. Ketua kelasnya. Beri salam gitu ya. Selamat pagi. Ya. Bu beri salam gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Ulangi. Semangat pagi anak-anak. Anak-anak, selama 2JP 70 menit kita akan belajar bersama. Nanti kita akan belajar mengenai piktogram. Apa itu piktogram? Ibu belum menjelaskan kan hari ini materi baru ya anak-anak ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita menyanyi lagu Indonesia Raya supaya menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kalian semangat pagi. Yuk kita berdiri semuanya anak-anak, semuanya menyanyi ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Satu lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali.
Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang piktogram. Sudah terlihat anak-anak ya? Ya. Ya. Di pagi hari ini kita bersama akan mengenal piktogram dan diagram batang. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan apa itu tentang piktogram dan diagram batang, hari ini anak yang memakai kerudung putih, ya, ada berapa dihitung coba? Yang tahu tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Berapa? 11. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, oke, terima kasih. Kemudian kalau anak perempuan, ada berapa di kelas kita? Berapa, Mas? 12, pintar. Anak perempuannya ada 12, ya. Anak perempuannya ada 12. Kemudian anak laki-laki ada berapa? Kita hitung. Apakah betul 10? 10 yang satu mana? Kita hitung bersama-sama coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Laki-lakinya ada 9. Kita beri dulu, ini hari Kamis ya anak-anak ya. Tanggal 12. 13. Benar ya. Oke. Nah, untuk apa kita mempunyai data? Nah, data itu dapat kita gunakan awal untuk mengenal piktogram dan diagram batang. Nah, sekarang, apa itu piktogram? Piktogram adalah cara menyajikan data dengan menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili jumlah tertentu. Nah, sekarang kita dengan pernyataan itu, cara menyajikan data. Kita sudah punya data. Datanya apa? Datanya kita apa tadi anak-anak? Cepat. Tidak apa-apa, salah, tidak apa-apa. Tunjuk tangan. Data kita apa? Datanya apa? Data kita adalah, ayo toh, datanya apa tadi? Ini apa? Apa? Data kita apa tadi? Yaitu data jenis kelamin. Iya. Ya, kita cermati kalimat tersebut. Cara menyajikan data menggunakan gambar atau simbol. Lah, datanya kita apa? Data kita adalah apa, Nana? Jenis kelamin kelas 5. Apakah boleh data yang lain? Boleh. Data apa yang bisa kita ambil lagi? Banyak. Contohnya, data anak yang suka makan bakso. Kamu suka makan bakso apa enggak, anak-anak? Suka. Data anak yang suka makan mie ayam. Suka apa enggak? Suka.
Data anak yang suka makan cimol. Cimol ini makanan apa enggak? Oh, makanan ya. Suka apa enggak? Iya. Itu ya anak-anak ya. Itu semuanya adalah data. Ya Mbak, siapa namanya? Ngantuk? Enggak ya? Nah, kok nek ngantuk maju. Nah, kita punya data jenis kelamin kelas 5B. Perempuannya berapa tadi? 12. Laki-lakinya berapa? 9. Oke. Ciri-ciri piktogram, setiap gambar mewakili nilai tempat. Ya, nilai yang tetap. Menyajikan data dengan visual yang menarik. Visual itu berarti dapat dilihat, ya. Visual itu dapat dilihat. Menyajikan data, mana datanya? Ini datanya. Dengan visual itu dapat kita lihat dengan mata. Nek ngantuk isora? Nggak bisa, makanya aja ngantuk ya. Nah, terus cocok untuk data dalam jumlah kecil ya kalau piktogram. Dalam jumlah kecil, mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, nanti kamu akan mudah memahami. Nah, contohnya ini kan buah. Sekarang kita pakai data kita saja dulu. Nah, anak perempuan kita sudah punya data. Yuk, kalau Bu Guru bertanya, kamu menjawab ya, supaya kalian apa yang diterangkan itu kalian simpan ya, untuk nanti kalian bisa mengerjakan semua soal yang Ibu berikan ya. Jadi apa yang Ibu berikan hari ini semoga bisa kalian dapatkan ilmunya gitu ya. Nah, kita punya data apa anak-anak? Data jenis kelamin kelas 5B. Oke, 100, pinter. Setelah kita ambil data jenis kelamin kelas 5B, kita punya data. Datanya ialah anak perempuan berapa? 12. Anak laki-laki berapa? 9. Tadi dikatakan setiap gambar mempunyai nilai yang tetap. Kemudian menyajikan data dengan visual, berarti dapat dilihat ya. Kita gambar. Kalau kalian pernah pergi ke pom bensin itu mampir itu, kalau anak laki-laki anak perempuan pakainya apa itu gambarnya? Kepala sama rok aja ya. Rasa tangan, rasa kaki ya. Oke? Ya. Karena ini 9, kalau satu anak mewakili 2, nanti ada yang separuh, soalnya separuh. Ya, nanti kita ini berarti sebanyak berapa anak-anak? 12. Guys, gambarnya Bu Guru elek ra apa-apa, yang penting kok gambarmu 1, 2, 3, 4, 5, 12 ya anak-anak ya. Oke, benar anak-anak, ini 12? Ya. Setiap gambar mewakili nilai tetap. Ya, menyajikan dengan gambar visual. Sekarang coba siapa yang mau menggambar anak laki-laki? Ya. Siapa namanya, Mbak? Ya, Safa. Ya. Oh, enggak apa-apa. Jelek tidak apa-apa, yang penting mewakili anak laki-laki, gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Safa. Matematika mudah bukan? Mudah ya. Nah,
Datanya adalah jenis kelamin kelas 5B, perempuannya ada 12, laki-lakinya ada 9. Mbak Safa senangnya ngono, 11-nya tidak punya mata, yang satunya punya mata. Enggak apa ya. Nah, data itu hanya cocok untuk jumlah yang kecil, gitu ya. Mudah dipahami oleh anak-anak. Anak-anak mudah memahami? Sudah bisa? Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh piktogram di sini, anak-anak. Nah, kalau ini mewakili gambar buah. Nah, sekarang ini buah. Satu gambar ini mewakili 5 buah. Nah, karena satu gambar ini mewakili 5 buah, ya, satu gambarnya mewakili 5 buah, ini ya. Maka, kalau apelnya 3, jumlahnya 15. Benar atau bukan? Benar. Karena bagaimana hitungannya? 5 tambah 5. Berapa itu? 15. Sudah mudeng? Mudah? Ya. Sekarang jeruk. Jeruknya ada 2, jumlahnya 10. Benar atau tidak? Benar. 5 tambah 5. Oke. Kemudian mangga. Mangganya 4, jumlahnya 20. Oke? Ya. Berarti bagaimana? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Iya. Ya, anak-anak ya. Nah, kalau pagi kita tidak boleh meletakkan kepala atau bahu di atas meja, ya. Karena kalian kan generasi emas penerus bangsa ya. Jadi kalian harus punya semangat, gitu ya anak-anak ya. Nah, ini benar semuanya ya. Kalau misalkan, nah, Bu Isti ini ada satu gambar ini mewakili, sorry ya, harusnya satu gambar ini mewakili 4. Kalau Bu Isti punya data 16, siapakah yang bisa menggambar piktogramnya? Silahkan. Silahkan. Ada yang bisa? Gampang loh. Ya. Kalau tidak ada yang mau, nanti tak tunjuk malahan. Ya, ya. Kalau tunjuk tangan, salah tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Kalau satu gambar mewakili 4 kan tadi tuh, satu gambar mewakili 5. Ya kan sudah tahu kan? Nah, sekarang satu gambar perempuan mewakili 4. Kalau ada 16 perempuan, gambarnya berapa? Yuk. Ya. Ya. Digambar. Kan tadi pakainya visual ya. Nah. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak siapa? Siva. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Siva. Ya, kalau tadi Safa, ini Siva. Ya. Kemudian yang 8 anak-anak, siapa yang bisa? Ya. Oke. Benar anak-anak? Benar. Mbak siapa? Lodiva. Love Love Diva. Ya, love. Lodiva. Lodiva. Oh ya, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Lodiva. Ya, kirain love. Love kan cinta ya. Ya. Cinta pada diva gitu ya. Nah, lagi anak laki-laki. Ya, Sina.
Benarkah anak-anak? Benar. Mas siapa? Mas Satria. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Satria. Matematika mudah bukan? Oke. Ya. Sudah ya, ini benar. Nilainya 100. Ya, pintar sekali. Ya. Kemudian anak-anak, ya, ini ada permainan. Mami, Bos, tunggu ya. Are you ready? Hai, halo. Halo. Oke, ada berapa balon? 6. Oke, benar? Kita lihat. Oh, Haji. 1, 2, 3, 6. Oke. Kalau kita satu balonnya, ini satu balonnya, balon ya, bukan semangka ya. Nah, kalau satu balon ini mewakili 2, berarti kalau tadi ada berapa balon anak-anak? 6. Oke ya. Ibu gambar gini aja. Salah. Bentar. Kalau satu balon mewakili 2, maka di situ ada 6, kita cukup menggambar berapa balon? Di piktogramnya berapa anak? 3. Pinter sekali. Nah, ada 3. Benar sekali anak-anak. Lanjut. Kalian pernah bermain kayak gini? Pernah ya? Hati-hati habat. Mau main apa? Mau main hospital? Emang ada? Siapa yang jadi penjual buah? Siapa yang jadi penjual buah? Oke, sekarang Ya, sekarang kita amati banyak sekali datanya anak-anak. Nah, bukan anak perempuannya loh ya, kan anak perempuannya hanya 2. Nah, sekarang kita akan mengamati datanya yang terlihat pada gambar. Kalau tadi Ibu menjelaskan data pertama tentang jenis kelamin, sekarang tentang sayur yang ada di playground. Anak-anak pernah ke playground semuanya? Pernah. So yang enggak pernah sama Bu Isti ya? Playground ya? Ya, pernah ya? Nah, terus kita di sini ada banyak gambar anak-anak. Ya, ada banyak mainan di situ. Kita ambil saja yang terdekat dengan kita. Ada berapa telur? Datanya dulu. Ada berapa telur anak-anak? Hmm? 21 ya, jangan 21 ya, enggak boleh. Kita hitung bersama-sama. Yang ada di kotak ini saja ya anak-anak ya. Ya, yang ini enggak usah, ini enggak usah. Yuk, kita batasi datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, kita beri tepuk tangan siapa Mbak namanya? Sekar. Kita beri tepuk tangan untuk Sekar. Ya, berarti pintar ya. Dari apa? Dari tempat duduknya sudah bisa menghitung dengan tepat sekali. Nah, 21 telur. Kita hitung berimbing yang ada di kotak ini. Berapa anak-anak?
1. Oke, ada berapa belimbing? 3 belimbing. Lanjut. Kita akan menghitung wortel. Ada berapa wortel? 1, 2, 3, 4, 5. ada berapa wortel anak-anak? Iya, wortelnya ada 6. Nah, sudah, kita itu saja. Kalau ada telur, ada berimbing, ada wortel, ini datanya kita beri judul dulu. Datanya apa? Iya, data buah atau data sayur, boleh ya? Ya, telur ikut ya, karena masuk MBG ya. Ya, oke. Ya, terus data sayur. Nah, boleh ya? Padahal telurnya lauk, enggak apa-apa ya, sayur dan lauk lah. Oke, nggih. Data sayur dan lauk. Nah, ada berapa telur tadi anak-anak? 21. Ada berapa berimbing? 3. Ada berapa wortel? Oke, sekarang kalau telurnya digambar semua dengan menggunakan, kita kan akan menggambar piktogram. Kita gambar 21 nanti bukunya tidak cukup nanti. Kita wakili ya. Kita wakili satu gambar ya, satu gambar mewakili 3. Ya, satu gambar mewakili 3. Siapa yang bisa? Yang belum maju? Siapa yang bisa? Yuk, ada berapa telur? Ayo, silahkan. Ya, jangan ngomong, tapi gambar. Yuk. Ya, betul. Yuk, siapa? Ya, siapa Mbak? Ya, Diva ya. Oh, Akifah. Maju ping loro ora apal-apal Bu guru lah. Kayak telur MBG ya, Nana? Ya, makanya sekarang wajahnya buntir-buntir ya kayak telur. Ya. Coba dihitung dulu, itu berapa? Ya, pakai penghapus. Oh ya, enggak usah. Jarinya sudah mewakili penghapus ya. Iya, benar kan anak? Benar. Kita beri tepuk tangan untuk Akifah. Belimbing, silakan menggambar. Ada berapakah belimbing? Ya, kita beri tepuk tangan anak-anak. Siapa namanya? Ya, kita beri tepuk tangan untuk Sekar. Betul, mewakili 1 gambarnya. Betul, tepat sekali. Nilainya 100. Terus wortel. Yuk, siapa? Anak laki-laki. Oh ya, Mbak, pinter. Siapa namanya? Naya ya. Pakai penghapus ini. Ya. 6 wortelnya gambarnya 3, benar apa salah? Orang mesti bener loh nek garap. Kan enggak apa-apa ya. Salah boleh apa enggak? Boleh, tetapi harus dibenarkan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Naya. Naya, benar ya? Naya ya, duduk dulu. Siapa yang mau membetulkan? Salah boleh. Siapa yang sing nyeneni apa? Ya, oke Mbak. Mau gambar lagi atau mau dihapus silakan. Benarkah? Oke. Terima kasih. Ya, ini wortelnya dikasih daun ya.
Wah, malah koyo anu ya. Dah, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak. Kita lanjutkan ya. Nah, yang ini adalah diagram batang. Kalau tadi piktogram kalian sudah tahu, sekarang kita tentang diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data yang piktogramnya sudah tahu, disimpan dulu ya. Ya, nanti Ibu berikan LKPD, nanti kalian mengerjakan. Apakah memorinya sudah hilang? Belum pulang? Sudah hilang? Belum ya. Sudah termemori, sudah jelas kan tentang piktogram? Ya. Oke ya, sekarang kita, karena hari ini kita ada 2 tema, maka kita akan belajar juga tentang diagram batang. Anak, diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang, bisa vertikal, bisa horizontal. Setiap batang menunjukkan jumlah atau nilai dari suatu data atau kategori. Jelaskan dulu ya. Nah, kita pakai data sayur dan lauk apa pakai data jenis kelamin? Pakai data jenis kelamin ya. Ya, yang mudah. Ini Ibu karena tidak ada penggaris kayu besar, Ibu tidak usah pakai penggaris, tapi nanti anak-anak harus pakai penggaris ya. Ya. Ibu akan menggambar. Kalau ini tadi kita beri judul piktogram. Diagram. Nah, dari pembelajaran hari ini kita akan belajar juga tentang diagram batang. Kita memakai data jenis kelamin. Sekarang diperhatikan anak-anak. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau ada angka 9 dan 12, kalian membuat sumbu X dan sumbu Y dulu. Bu sudah bilang kalau Ibu tidak pakai penggaris loh ya, tidak apa-apa. Nah, yang sumbu X cek ya. Nah, atau sumbu yang mendatar dengan sumbu yang tinggi ya. Ini datanya kita, jika diagramnya batang itu vertikal ya, vertikal berdiri, maka datanya ada di sini ya. Datanya ada di bawah. Di sini adalah angka atau lambang bilangannya. Apa kalian boleh pakai langsung 9, 12? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus pakai rentang ya. Harus pakai rentang angka. Kita mau rentang angka berapa? Dari 0. Kita pakai rentang 2 boleh. Pakai rentang 1 nanti akan tinggi sekali. Pakai rentang 3 boleh. Nah, karena kemarin kalian sudah belajar tentang kelipatan, bukan? Ya, kalau 9 itu kelipatan dari 3, ini kelipatan 3. Oke, kita ambil 3. Kita ambil rentang 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Karena angka yang dibutuhkan hanya angka 9 dan 12, maka kita boleh sampai di angka 15. Sampai di 12 kok boleh enggak, Bu? Boleh. Ya. Yang tidak boleh jika 0, 1, 2, 3, 6, 9, 12 tidak boleh. Rentangnya tidak sama. Ya, itu yang tidak boleh. Ya. Kalau ini adalah rentang 3 atau kelipatan 3. Kelipatan 2 boleh apa tidak? Boleh. Ya, boleh sekali. Kita pakai 2 boleh. 0 berarti 2. Kelipatan 2 kemarin sudah dijelaskan. 2 terus 4 terus 6 terus 8 10. Masih kurang apa tidak? Masih. Berarti ini berapa? 12. Oke, kita pakai yang
rentang 2 atau kelipatan 2. Kita pakai kelipatan 2 ya. Nah, datanya tadi data apa, Nana? Data apa? Nek ditakoni ngomong. Masa bu guru sih ngomong terus. Data apa? Data apa? Data apa? Iya, nek konsentrasi mesti langsung jawab, nek ora konsentrasi yo. Nah, data jenis kelaminnya siapa? Data jenis kelamin kelas, iya, kelas 5B. Apakah sama? Nanti jenis kelamin 5B dengan 5A sama apa tidak jumlahnya? Ayo tolong jawab guys, sing cepet toh. Ya. Ya, sekarang kita pakai diagram batang ya. Kita pakai tadi laki-laki dan perempuan ya anak-anak ya. Ini kita laki-laki, ini perempuan saja P, ini L. Itu anak-anak ya. Jangan lupa pakai penggaris ya nanti ya. Nah, 12 perempuan. 12 berarti dari sini anak-anak ya. Kita garis. Nah. Oke. Kemudian laki-laki 9. 9 itu di antara 8 dan 10. Apakah boleh ditulis 8 langsung 9? Tidak boleh ya. Ya, tadi kita pakai kelipatan ya. Nah, kita pakai rentang. Nih, kita di sini. Oh, berarti di sini. Oke, ini. Maaf ya, Ibu tidak pakai garis, enggak apa-apa ya. Yang penting datanya benar. Batangnya gendutnya podo lho, Cah. Nah, nek gendutnya ora podo lucu. Nah, misalkan ini yang satu gendut, yang suka telur, yang satu tidak suka telur, Bu. Nah, ini yang tidak suka telur. Boleh apa tidak? Tidak boleh, ya. Nah, kita harus memakai, makanya nanti pakai penggaris ya. Nah, ini ya anak-anak ya. Nah, boleh diarsir, diwarna? Boleh sekali. Kita arsir. Oke. Ini adalah data vertikal, berarti batangnya berdiri. Diling-ling ya. Ya. Kita akan juga pakai data horizontal. Kita pakai datanya di sini. Yang horizontal datanya ada di sumbu yang berdiri. Kemudian angka ada di bawah. Nah, datanya di sini perempuan, di sini laki-laki. Kemudian angkanya sama ya. Rentangnya harus sama. Ini 2 harus sama ya. Itu tidak boleh 2 terus langsung di sini ya, anak-anak. Ini 4, terus ini 6, tidak boleh ya. Nah, itu namanya data yang salah. Ya, cara menggambar data yang salah. 2, ya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke. Perempuan 12. Berarti sampai sini ya. Oke, kemudian laki-laki. Ada berapa tadi laki-lakinya, Nana? 9. Oke, ini 9. Nah, maaf ya, Ibu tidak pakai penggaris. Nah, gini anak-anak ya. Yang satu diagram batang vertikal, ya ini adalah vertikal. Vertikal itu batangnya berdiri. Yang horizontal batangnya tidur. Ya. Nah, ini ya, data disajikan dalam bentuk batang yang panjang jumlahnya sesuai, panjangnya sesuai dengan jumlahnya. Memiliki sumbu X dan sumbu Y. Mudah untuk membandingkan data antar kategori. Cocok untuk data dalam jumlah yang besar. Apakah ini bisa dalam jumlah besar? Bisa. Ini perempuan dalam satu sekolahan SD Kebon Batur 2. Perempuannya ada 120, laki-lakinya 90. Besar toh datanya? Lah nek nganggo piktogram piye kuwi gambare? Bener rak cukup Bu, tuku buku meneh ya. Nah, maka ini ya langsung aja 0, 20, 40, 60, 80, 100,
120. Nah, ini sudah mewakili perempuan 120. Laki-lakinya berapa, Nak? 90. Matematika mudah apa enggak, Nak? Mudah ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh diagram batang anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, sekarang kalau kita membaca data yang ada di TV media ini, laki-lakinya ada berapa, anak-anak? Yuk semuanya menjawab. Laki-laki ada berapa? 20. Oke. Perempuan ada berapa? 25. Mau nek 25? Iya, karena duanya menunjukkan puluhan. Yang laki-laki 20, perempuannya berapa, Nana? 25. Oke. Anak-anak berdiri semua yuk, kita es break sebentar supaya kalian tidak jenuh ya. Nanti menirukan ya anak-anak ya. Oke, kita nanti mengerjakannya es break 2 kali. Semua harus tertawa gembira. Ya, ulangi. Bentar. Oke, es break kita buka tutup ya. Ojo dolanan lawang, buka tutup. Terus baru kamu tepuk tangan, enggak boleh lo ya. Nah, pintunya rusak nanti. Oke. Kita lihat, kita gerakkan bersama-sama ya. Tepuk tangan. Tepuk di pangkuan, digulung, sambil tertawa, sambil tertawa, sambil teriak, sambil melompat yang tinggi. Ye, buka tutup, tepuk tangan, buka tutup, Tepuk di pangkuan, gulung, digulung, sambil tertawa, sambil tertawa, sambil teriak, sambil lompat yang tinggi. Sebentar. Ulangi lagi, karena kalian tidak ada suaranya. Sekarang bersuara. Visual sama audionya ya. Kalian yang bersemangat. Hanya nanti jangan diarahkan ke temannya ya. Nah, kok nek gosok giginya kurang bersih kan kasihan temannya, bisa pingsan nanti ya. Nah, yuk kita sambil bersuara ya. Oke, 2 kali ya ini ya. Yuk, anak SD kan harus ceria ya. Oke. Sambil gerak, sambil mulutnya bersuara. Semua buka tutup, tepuk tangan, buka tutup, di pangkuan, gulung, digulung, gulung, digulung, Sambil tertawa, sambil teriak, hore, sambil lompat yang tinggi. lagi, buka tutup, Bertepuk tangan, buka tutup, di pangkuan, gulung, digulung, sambil tertawa, digulung, sambil tertawa, sambil teriak, hore, sambil lompat yang tinggi. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kalau kamu lompat tinggi bisa, kalau Bu Isti tidak bisa. Ya, sebentar ya.
Eh, ya, Nana. Tadi kita belajar sampai apa, Nana? Sampai diagram batang ya. Setelah dia sampai diagram batang, nanti kita akan mengerjakan LKPD ya, Nana ya. Sampai sejauh mana apa yang sudah Ibu jelaskan nanti dicermati oleh kalian. Oke. Anak-anak, di sini ada gambar. Ya. Ada gambar. Ini diagram apa, Anak-anak? Ayo semuanya menjawab. Ada gambar apakah di situ? Gambar apa? Diagram apa? Diagram batang. Secara vertikal apa horizontal? Vertikal. Oke, kalau vertikal batangnya kenapa? Berdiri, oke ya? Nah, kalau ini oke, salah. Tak hapus dulu. Sebentar ya. Nah, ini yang vertikal ya, yang horizontal. Kita belajar yang diagram batang vertikal. Nah, ada data. Kita beri warna sumbu X dan Y. Warna apa yang disukai? Ungu. Kita coba ungu. Kok enggaknya? Coba kita. Ganti biru. Oke. Kita ganti. Dah. Nana, ini yang namanya sumbu X dan sumbu Y, Nana ya. Ini adalah sumbu X. Sini ya, yang mendatar ini. Yang ini adalah yang sumbu Y. Ini rentangnya berapa, Nana? Berarti 10. Karena 0 terus berapa? 10, 20, 30. Ada data A, B, dan C. Kita anggap saja nama anak ya. Ada nama anak yang namanya A, huruf depannya A siapa? Afifah. Akifah. Oke, kita pakai data Akifah. B. Siapa? Budi ya. Nah. Budi rak popo. C. Cika. Cinta ya, oke. Tadi ada love, saya kira no cinta. Duh, penuh dengan cinta kelas kita ya. Ya. Sudah ya. Setiap anak mempunyai 3 data. Kita pakai data apa, Sengina? Yuk, kita pakai data apa, Nana? Buah, makanan, atau yang lain? Yuk, makanan. Kita pakai makanan apa? Es krim, oke. Es krim. Yang kedua, kita mau pakai apa? Ayam. Cocok toh, nah ayam be es krim. Ya. Bareng ngombe es krim mangan ayam ngono maksudnya. Ya, oke. Ayam ki ayam apa? Ayam goreng, ayam bakar, ayam apa? Ayam bakar. Cocok. Cocok kah untuk dimakan? Cocok. Kita pakai ayam bakar. Oke. Ada lagi? Yang ketiga data apa? Es teh. Es teh jumbo. Oh iya. Ini rak jumbo rak marem ya? Nah, betul. Es teh jumbo. Es teh jumbo. Oke. Kecil ya, enggak apa-apa ya. Sebentar, tak pindah dulu. Ya, ini juga sama. Kita copy satu. Saya enggak di copy ini. Mana? Ya, berarti data sebelah kiri ini kalau di copy bisa enggak ini kita lihat. Salin. Oh ya, salinannya di sini. Oke.
Salin lagi. Ayam bakar. Kita salin dulu. Es teh jumbo. Kurang apa Gicah? Oh iya, ayam bakar. Yang ini dihapus dulu ya. Ayam bakar kita copy. Setiap anak sudah mempunyai 3 data, Anak. Ini data apa kita beri judul? Data apa, Anak? Data kesukaan makanan. Ya. Data itu harus ada judulnya ya. Nah, data makanan kesukaan. Atau data buka bersama. Nah, data makanan kesukaan. Makanan dan minuman ya? Ya, makanan dan minuman. Karena di situ tadi ada es krim, ada es teh jumbo, ada ayam bakar, maka kita masukkan datanya di ya. Terlihat semuanya dari belakang sampai belakang terlihat. Datanya terlihat. Ya, yang tidak pernah maju sekarang maju. Guru yang nunjuk sekarang. Ya, kamu maju dulu. Kamu maju. Saya atau maju mau sapa? Kamu. Ya, saya kok gantian. Ada berapa itu? 9 ya. Saya maju. Nah, nak maju kok ngantuk. Nah, lagi. Siapa ya nak maju? Kamu ya? Sini. Ya, yuk sama Bu Isti, enggak apa-apa. Maju rak popo, jadi pinter. Ya, masih berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 7, 8. Ya, Eli, 9. Nah, semuanya di sini dulu. Di atas lah, di atas. Tali sepatunya, Nak, nanti jatuh kamu nanti. Iya. Oke, anak-anak. Mepet sana, mundur sedikit, mundur, nanti kena. Mundur sedikit. Apakah sudah ada 9 anak-anak? Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Batangnya ada 9, benarkah? Ya, kita akan membaca diagram batang dulu. Silahkan, ada berapa es krim yang disukai atau yang pernah diminum oleh Akifah? Sana ditunjukkan. Sana. Tunjuk aja. Yang menunjukkan angka berapa? Sana ditunjuk enggak apa-apa. Nah, ditunjuk, disentuh. Orang ngerti ditunjuk, disentuh. Nah, ada berapa? Ditunjuk ini ada berapa? Akifah pernah makan es krim, begitu kan? Ya. Ya. Enggak apa-apa. Enggak usah lihat Bu Isti kira no es krim nih. Kono. Ini dirizinin di. Nah, ini punya Akifah ya. Berarti Akifah pernah minum es krim. Berapa? Yang keras toh. Berarti Akifah pernah minum es krim sebanyak 10. Oke, benar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, yuk. Duduk sayang. Elizabeth ya. Tunjuklah. Akifah pernah makan ayam bakar. Ya, tunjuk tuh. Iya, 30 benar. Kita beri tepuk tangan. Duduk. Terus, Akifah pernah minum es teh jumbo. Berapa ditunjuklah, enggak apa-apa. Iya, 20 kita benar apa tidak? Benar, boleh duduk? Boleh, kita beri tepuk tangan. Lagi, Mbak. Tuh, punyanya Budi. Budi pernah minum es krim sebanyak berapa kali? Dilihat datanya. Mana Budi kok?
Sik to, jawabnya 30 salah apa bener? Endi? Delok isik. Budi. Budi endi Budi? Budi. Sik. Ngene lho cah nek maca data cah. Ki gek mau TE sapa? Akifa. Iki TE sapa cah? Nah, sing ditakokke minume apa? Minume es krim apa ayam bakare? Minum es krim. Ditunjukkan toh nak. Ki es krimnya Budi pernah oh ya. Tadi bilangnya berapa? Oh iya, benar. Tepuk tangan untuk anak. Ya. Lanjut. Silakan. Ayam bakarnya Budi. Budi pernah makan ayam bakar berapa kali? 10 kali. Beri tepuk tangan. Ya. Lanjut, Mas. Mas selamat ya? Ya, hidupnya selalu selamat gitu ya. Nah, yuk dilihat. Budi pernah minum es krim sebanyak. Nah, kita lihat. Ini punyanya Budi. Ini es jumbonya. Kalau di sini berapa, Nana? 25 kali. Oke? Ya, silakan duduk. Terus ya, Cinta pernah minum es krim sebanyak berapa kali, Mas? Di jajal drijimu. Iya, beneran anak? Iya, kita beri tepuk tangan. Lang to, iswe. Yuk, terus. Cinta, punyanya Cinta. Sampai mana? Ayam bakar ya? Oke, ayam bakar. Iya, 40. Tepuk tangan anak-anak. Terus es teh jumbo. Punyanya Cinta. Pernah minum berapa kali? Iya, beri tepuk tangan anak-anak. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Ini adalah data makanan dan minuman yang pernah dimakan dan diminum oleh temanmu yang bernama Akifa, Budi, dan Cinta. Oke. Dari banyaknya makanan dan minuman itu, yang paling disenangi anak-anak Akifa, Budi, dan Cinta yang mana? Hah? Yang mana? Ayam bakar, karena Cinta sudah makan ayam bakar sebanyak 40 kali dan Akifa pernah makan ayam bakar sebanyak 30 kali. Itu ya Nana ya? Ya, oke. Selesai. Kita lanjut lagi yang ini anak-anak ya. Ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi anak-anak. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa anak-anak? Perbedaannya. Dilihat. Kalau piktogram tadi berupa apa? Gambar dan simbol. Kalau diagram batang berupa apa, Nana? Berupa batang. Piktogram datanya bagaimana? Kecil. Bukan kecil segini ya. Ya, tapi datanya sedikit kecil. Tapi kalau diagram batang bisa data yang besar atau data yang banyak, gitu ya. Jumlah yang banyak. Kemudian piktogram menarik dan visual karena ada gambarnya. Nah, ini blimbing. Ini nek nggone rata blimbing kan orang kayak gini ya, Cah. Nah, tapi sekar tadi gambarnya gini. Apakah benar-benar wong kan blimbingi sekar? Entuk apa ora? Entuk. Ya. Entuk tuh yo sing gambar sekar kok. Nah, gitu ya. Nah, kalau batang mudah dibandingkan ya. Udah dibandingkan. Oh, tinggi rendahnya. Kita bisa membandingkan. Gitu ya, Anak-anak ya. Nah, simpulan pelajaran hari ini, piktogram dan diagram batang memudahkan kita untuk mempelajari dan memahami data secara cepat. Ya, coba. Nah, sekarang kalian akan membuat piktogram dan diagram batang di LKPD. Oke ya. Nah, ini masih ada waktu beberapa menit. Kalian akan mengerjakan LKPD kelompok 1, beri kelompok ya. Kelompoknya kelompok 1 sampai 5 ya, Nana ya. Kelompok 1, silakan.
Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Yang menulis salah satu, yang berpikir anggota kelompoknya semuanya. Ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar matematika kelas 5 SD dengan materi statistika penyajian data, khususnya diagram gambar atau piktogram. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan Siti menyediakan berbagai fasilitas seperti meja dan kursi untuk belajar dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut adalah data peminjam buku di perpustakaan. Pada hari Senin sebanyak 25 siswa. Nah, kalian punya perpustakaan? Punya ya. Ini adalah data peminjam buku perpustakaan. Silakan dibuat dengan piktogram dan diagram batang. Kita pakai kelipatan berapa untuk piktogramnya? Satu buku mewakili berapa? Lihat sih toh datanya. Dari Senin sampai Sabtu ada 25, 20, 30, 15, 10. Berapa? 5. Satu buku mewakili 5. Oke, mewakili 5 siswa ya. Ya. Di LKPD-nya, ini Ibu hapus ya, sudah tidak terpakai ya. Untuk tugas piktogramnya, dengan data yang tersaji, diberi judul dulu. Sebentar, ojo nulis sih. Datanya data apa tadi? Data apa? Peminjam buku perpustakaannya siapa? Kalau diganti sekolah kita boleh enggak? Perpustakaan SD Kebon SDN ya Cah? SDN Kebon Batur 2. Oke, ini judul datanya. Kita akan membuat 2 saja, yaitu piktogram dan diagram batang. Piktogram dan diagram batang. Kalian diagram batangnya boleh vertikal, boleh horizontal, pilih salah satu ya. Ya, yang mudah bagi kalian, apakah yang vertikal, apakah yang horizontal. Ini masih ada contohnya ya. Yang vertikal atau horizontal, satu saja. Berarti yang kalian kerjakan nanti ada berapa? 2. Yaitu piktogram dan diagram batang. Oke ya. Piktogramnya, di situ ada data, yaitu siswanya 25, 20, 30, 15. Kita pakai rentang, kita pakai satu buku mewakili berapa siswa? 5. Satu buku ini kok gambar sampai ya? Mewakili 5, oke ya. Terus yang kedua, diagram batangnya, rentangnya berapa? Kita mau pakai rentang berapa? Pakai rentang berapa? Ayo nek ditakonin jawab. 5 lagi. Kalau rentangnya 5 berarti 0, terus 5, 10, 15, 20, wes. Dah, masuk dah. Nane. Dah. Nah, belum. Berarti berapa lagi? 25. Berapa lagi?
30. Ini saya hapus ya. 30 sudah? Oke, selesai. Datanya nanti di sini ya. Datanya apa, Cah? Berarti? Datanya apa, Cah? Hah? Hari toh? Apa? Harinya apa? Senin, terus Selasa, terus Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada Minggu enggak? Tidak ada Minggu karena Minggu kita hari libur ya. Selesai. Yuk kita kerjakan. Beri waktu. Silahkan mengerjakan anak-anak. Ambil penggarisnya untuk menggambar diagram batang. Garisnya mana? Kayak penggaris. Tidak punya penggaris. Piktogramnya dulu aja dibuat, tidak usah pakai penggaris, tidak apa-apa. Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Bisa. Mana piktogramnya? Ya, betul. Betul. Terus gambar. Sini gambarnya. Hari Senin, buat data toh. Pakai tabel tadi kan. Nah. Untuk piktogramnya, sini kelihatan enggak kelompok? Ini kelihatan ya? Ini saya hapus saja. Ini sudah ya tadi ya. Yang ini ya, kita sudah piktogramnya sudah tahu. Piktogram data peminjam buku perpustakaan. Yang ini yang nomor 1. Coba ya, piktogram. Di sini 6 harian anak. Senin, ini hari ya. Kita buat tabel hari. Kemudian gambarnya. Diberi tanda ya anak. 1 buku sama dengan 5 gitu ya. Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis. Tapi pakai penggaris loh ya, enggak pakai penggaris nanti tidak ibu beri nilai. Jumat, Sabtu. Oke, saya ya anak-anak ya. Nah, ini nanti yang piktogram harinya di sini ya anak-anak. Senin nanti gambarnya. Berarti nomor 1 tadi hari Senin 25 siswa peminjam. 1 buku 5 siswa. Yang jelas ya anak-anak. Nah, kalau tidak jelas nanti orang lain tidak bisa membaca. Nah, Mbok menosok kamu menjadi ahli statistika ya kan? Nah, membuat data dari awal, dari SD. Senin ada peminjam 25 siswa, berarti buku yang digambar ada berapa? 5. Pinter. 1, 2, 4, 5. Oke ya. Bisa meneruskan? Ya. Terus yang batang ini, Senin tadi berapa batangnya? 25 siswa. Ini adalah data siswa. Nah, ini datanya hari
Hari ini adalah jumlah siswa. Oke ya, di sini ya Nana ya, Seninnya ya. Bisakah anak-anak? Ya, waktunya sudah selesai. Sekarang dikumpulkan dulu. Ya, nanti dilanjutkan setelah istirahat ya. Sini dikumpulkan nak. Dikumpulkan. Ya. Nek wis iso yo seneng ya kan? Nah, aku yo seneng kalau kamu bisa. Yuk, sekarang dikumpulkan. Sudah bisa kan? Ya. Sudah bisa kan? Ya. Sudah bisa? Oke. Anak-anak semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Yang rapi, alat tulisnya semuanya dimasukkan. Tidak ada alat tulis yang ada di atas meja. Sudah? Semuanya konsentrasi anak-anak? Hari ini kita sudah belajar 2 materi, yaitu apa? Data tentang apa anak-anak? Piktogram dan yang perlu kalian ingat, kalau akan membuat piktogram dan diagram batang, kita harus mempunyai data. Punya apa anak-anak? Data. Yang kita pelajari tadi, data apa pertama pada waktu kita ketemu? Data apa? Data jenis kelamin kelas berapa anak-anak? Kelas 5B. Oke ya. Nanti kalian bisa mengembangkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kelas 5B. Yuk kita akan buka bersama. Kamu pesen apa? Mie ayam. Mie ayam, mie ayam, bakso, 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 bakso. Engko salah siji mendata. Nah, sing suka bakso 5, sing suka mie ayam 10, sing suka soto 15. Nah, digambar nganggo piktogram. Bisa apa tidak? Bisa. Terus minumnya apa? Es teh jumbo, es teh jeruk, es jeruk, lemon tea ya kan? Nah, lemon tea ini 6, es teh jumbo 3, kemudian es apa? Es buah, oh es susu. Ini nak pura mie ayam karo es susu ya Allah Gusti ya. Nah, gitu ya. Bisa membuat piktogram dan diagram sendiri. Gitu anak-anak? Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Ya, sekarang siapa yang suka dan senang pada pembelajaran hari ini? Ini Ibu hitung dalam hitungan detik. 1. Ya. Tangan kanan toh. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga hari ini pembelajarannya dapat digunakan dalam kegiatan sehari-harian anak ya. Ya, kita baca hamdalah karena kita semuanya sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan bersemangat ya. Ini nopo, ini lakon gambar piktogram kowe engko. Nah, sudah anak-anak ya. Waktunya istirahat, kita nanti istirahat dulu, kita baca hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil. Ya, terima kasih kepada Bu Isti dulu dong. Terima kasih Bu Isti. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat anak-anak. Sudah jamnya istirahat.